Juga sudah kader senior kita nih. Satu di yang bergabung lewat sambungan Zoom. Al-Mukarram, Dr. Rizal Ramli. Aduh. Gus Romli. Sahabat Mahfud MD. Ini dia deh. Gimana Bang RR? Sehat Bang? Sehat. Saya lihat Panda di situ. Flashback sama kejadian belasan tahun, puluhan tahun yang lalu. Ternyata Panda masih going strong. Cuman kalau boleh saran, cat itu rambut biar Oi. Mantap banget. Bukan oi Pan. Hari ini yang terkenal tuh gitu. Harusnya Bang Rizal kesini sama-sama kita ya. Nanti kapan lah Bang? Kita sama-sama Bang Panda, Bang Rizal, ya kan, Bang Ege. Mas Effendi. Siap. Iya kan? Ya. Saya lihat Mas Effendi itu selalu aja ada angle. Orang kan wawancara bingung angle apa, opo. Yang namanya Effendi ada aja angle-nya. Malah kalau boleh disambung ini, tadi kenapa rambut putih ini diusulkan dicat oleh Abang Rizal Ramli? Karena kalau bisa saingannya jangan yang rambut putih gitu. semua yang rambut hitam aja gitu. Iya. Kan tadi rambut putihnya. Iya. Rambut putihnya Opung Panda tadi berkibar kan? Iya, apakah yang rambut putih juga yang berkibar? Iya. Itu salah satu calon presiden kita loh ini. Betul Bang Iya, Rizal. Oke, menarik ya kita bicara mengenai ini. Bang Ege ada perspektif Bang tadi melihat terakhir? Iya, langsung habis itu mestinya kita berikan kesempatan buat calon presiden kita ini ya, Bang Rizal Ramli. Karena sama menurut saya ketika kita menggali politik Indonesia melalui Bang Mahfud MD, harusnya kita juga menggali, saya nggak datang ke studio, menggali politik Indonesia melalui Bang Rizal Ramli. Nah yang menarik dari pernyataan Prof. Mahfud MD tadi, agak tidak berbeda dari Valdo Maldini. Ya itu kita melihat bahwa, karena diangkat oleh Detik ya, Effendi Ghazali puji Valdo Maldini. Iya. Tetapi di situ ada komanya. Saya mengatakan menyampaikan secara baik. Terima kasih juga Prof. Mahfud sudah menyampaikan secara baik, koma. Walaupun kita tahu ada yang salah di situ. Gitu. Nah itu konsep hegemoni, betul ya Bang Rizal Ramli ya. Hegemoni itu menyatakan bisa dijelaskan dengan baik, tapi kita ini tidak bisa secara nyata menunjukkan salahnya di mana. Saya kembalikan ke soal Prof. Mahfud MD tadi. Apakah kami ini akan menagih terus kalimat presiden untuk mengatakan dari presiden sendiri, sudah nggak ada itu tunda pemilu, sudah tidak ada itu perpanjangan masa jabatan misalnya. Barangkali yang akan dinyatakan adalah dalam konteks hegemoni seperti ini masih tetap harus ada orang yang menyuarakan, karena walaupun sekarang mungkin terima kasih ya untuk presiden yang baik ini sudah 75% kita yakin bahwa nggak ada lah penundaan pemilu dan tidak ada perpanjangan jabatan. Ada peningkatan lah Bang. Iya. Tetapi komanya ini kok masih ada orang lain yang meneriakkan sekarang. Masih ada tuh. Saya tetap menyuarakan tunda pemilu. Antara lain katanya untuk kebaikan. Nah sudah bukan presiden lagi. Untuk kebaikan wakil presiden. Bang Ege tahan dulu. Kita saksikan dulu pernyataan. Iya. Jadi artinya bukan kebaikan presiden lagi. Dibuang bolanya ke wakil presiden. Kita saksikan dulu Pak. Seperti apa pernyataannya. Saya tadi sebelum naik panggung ditegur oleh Kiai Ma'ruf. Tadi Ketua PMI menolak pemilu ditunda. Ini yang mau pidato, yang mengusulkan pemilu ditunda. Namanya usul masa nggak boleh? Emang negara demokrasi nggak boleh usul? Ya kalau PMI menolak ya nggak apa-apa, juga negara demokrasi boleh ditolak. Saya itu usul dalam rangka menolong Kiai Ma'ruf, dalam rangka menolong rakyat. Kenapa menolong Kiai Ma'ruf? Supaya nanti kalau di akhirat ditanya, kurang ini, kurang itu, pasti alasannya, karena 2 tahun pandemi nggak bisa apa-apa. Nah, untuk rakyat juga ngomongnya begini, ini, kurang itu, pemerintah kurang ini, kurang itu. Ya kan ada pandemi 2 tahun. 2 tahun stuck lu, nggak ngapa-ngapain toh. Kita pertemuan aja susah kan? Anggaran di DPR habis untuk ngurusin pandemi IKN belum tergarap sama sekali gara-gara 2 tahun kita. Ya wajar kalau ada usulan itu. Kalau ditolak ya juga nggak apa-apa, namanya juga usulan.
Jadi makanya saya berterima kasih meskipun berbeda dengan Pak Abe, tapi sama-sama mengerti bahwa demokrasi bebas usul, bebas menolak. Dan usul diterima dan ditolak, nggak perlu demo, namanya usulan kok pakai demo gitu. Ya usulan-usulan, apalagi demonya pakai gebuk-gebukan kayak seperti itu. Oleh karena itu wartawan jangan tulis. Wartawan nanti nulisnya Caimin ngotot penundaan gitu. Enggak, saya nggak ngotot. Saya nggak ngotot. Saya hanya menyatakan itu usulan. Kalau PMI menolak ya sami'na wa ata'na kan gitu aja. Apalagi Pak Presiden sudah jelas sikapnya seperti itu. Namanya juga usaha. Oke, langsung aja kita ke Propam. Ya, Benar Propam aja. gimana? Kang Ajar. Ya, menarik ya betapa kurang ajarnya kalau menurut saya ya. Seorang ketua umum partai, dia udah menghina wakil presiden yang notabene seniornya dia juga ya di PKB, di PBNU. Ini kalau bukan Muhaimin mungkin nggak ada yang berani kayak begitu kurang ajar sama Kiai gitu kan. Tapi di sini juga ngelihat betapa dia tanda petik selain kurang ajar bodoh betul seorang Muhaimin. Ngotot Dengan nggak? argumen semacam Dia itu. menolak gitu ngotot kan. tadi. Iya. Menolak dikatakan ngotot, menurut Anda ngotot nggak? Argumennya itu sangat sempit, sangat egois. Dia bilang untuk menyelamatkan Wapres, jangan-jangan untuk menyelamatkan dirinya sendiri juga gitu kan. Karena sebagai wakil ketua DPR juga kita nggak tahu dia ngapain aja. Gitu kan. Oke, Opung, macam mana Opung? Lihat Aku kenal lama Caimin. Dia pernah mengalami satu drama politik yang sangat tragis sampai berurai air mata waktu konflik dengan Yeni Rahman. Yeni Wahid. Yeni Wahid. Kemudian termasuk dengan Mahfud. Ini karena pengalamannya banyak, jadi Yeni Yeni Rahman Rahman bawa-bawa. bukan. Iya, iya. Bukan. Iya. Saya kasih tahu sama dia. Hidup ini berselancar lah. Hapus itu air matamu. Kulihat tadi dia rekamannya itu. Kaget aku. Kok kayak ludruk gitu loh. Dan jalan logikanya itu kok mengentengkan persoalan yang sangat bukan terhormat aja. Masalah pemilu, masalah penundaan, itu bukan urusan main-main. Enteng aja dia gitu kan. Ya Allah ya Rabbi. Saya makin gak kenal dia gitu loh. Jadi Caimin kalau aku ketemu sama dia kode selancar. Dia udah nangkap itu apa itu selancar. Itu nasihatku ke dia waktu bagaimana dia menghadapi gelombang politik internal di PKB pada waktu itu. Itu di ruang kerja dia. Waktu itu dia wakil ketua DPR juga. Ya. Gitu loh. Jadi ya sudah. Apalagi yang mau dikomentari gitu. Kita ke Bang Rizal dulu. Enggak, maka itu saya kan 3 bulan yang lalu di sini, Iya. saya kan bilang semua yang usul-usul ini lucu-lucu. Nah, ini bagian lebih lucu lagi ya? Loh, bukan lucu-lucu karena tidak realistis, tidak betul-betul tidak nyata, tidak kepada kebenaran gitu loh. Dan apalagi presiden sudah ngomong begitu tegas. Iya kan? Ditafsirkan lain-lain gitu loh. Itu aja. Oke. Ini bisa ngebawa-bawa presiden juga nggak sih Bang Ege sebelum nanti ke Bang Rizal? Tadi sudah menghindar, sudah dari presiden ke wakil presiden ini. Nah. Karena kan presiden sudah secara umum menyatakan sudah nggak ada stop itu ya. Kita tinggal menunggu wakil presiden biasanya melalui juru bicaranya menyatakan jangan bawa-bawa saya. Nah, itu juga menarik kan? Karena kalau tidak seakan-akan pertaliannya ke wakil presiden. Tapi saya benar-benar mau mendengar Bang Rizal Ramli dulu karena ada 2 kesalahan logika di situ. Dia tadi disampaikan supaya Ajat keras sekali bahasanya. Ini jangan-jangan penggemarnya menjadi amat sangat banyak. Opung langsung karena saling kenal. Tapi kalau saya melihat ada 2 logika di situ yang. Oh kenal. Malah saya mengatakan, saya garis bawahi aja sedikit malam ini. Saya tuh lebih yakin mengundurkan diri sebagai guru besar. Karena termasuk abang kita Muhaimin ini belajar di UI di Salemba. Logika yang begini kalau berasal dari para guru-gurunya, mendingan guru-gurunya itu mundur jadi guru. Nah, saya makin yakin mundur sebagai guru besar itu ya, karena kita nggak pernah bahas ini seperti ini gitu loh. Ya artinya gini, Anda boleh meneriakkan tunda pemilu, nggak boleh. Percepat pemilu subversif,
tunda pemilu supaya sip. Iya. Apalagi tadi pemerintah selama 2 tahun seperti tidak melakukan apa-apa. Keliru. Pak Jokowi itu dianggap paling sukses Berhasil di Asia. ya dalam menangani COVID yang tanpa lockdown misalnya. Ya. Jadi ini dua logika yang alhamdulillah saya benar-benar bangga mundur jadi guru besar, kurang lebih begitu. Ini Pak Jokowi berhasil tadi ada walaupunnya nggak tuh, Bang? Apa namanya? Walaupunnya ada koma, walaupun. Enggak. Kalau ini titik ya. Iya, kalau ini enggak. Oke, oke. Rizal Muhammad. Kita ke Bang RR. Bang Rizal, ini kolega adik Anda, junior Anda itu tadi bikin presiden katanya bilang sudah tutup buku, tapi masih ada lagi yang seperti ini dan tadi komentar senior-senior seperti itu. Bang Rizal, gimana perspektifnya, Bang? Budi, Ari, saya kayak panda. Ini mah dagelan, ini ludruk. Cak Imin bikin malu aja, aduh. Kalau jadi dosen memang pantas mundur tuh, Pak Effendi. Iya. Ya, karena jangan lupa loh, partai seperti PKB, PAN, hanya mungkin jadi partai sebagai hasil perjuangan reformasi, hasil perjuangan menegakkan demokrasi. Kok hari ini ya kan Cak Imin, Jul yang saya juga kenal baik suka ke rumah, bikin malu mulu, ya kan? Berjuang dong, tegakkan demokrasi, benarkan Indonesia, jangan ngedagel yang nggak lucu ini, ya kan? Jadi mohon maaf. Saya ini relatif dekat sama Muhaimin, sama Jul, sama yang lain-lain. Tapi kalau udah ngelewatin batas, mohon maaf, gua timpe dah lo. Ngaco aja, ngerusak Indonesia aja. Bang Terima kasih. Rizal, ini hanya kalimatnya saja yang dagelan atau justru ada aksi politik atau operasi politik yang mungkin tidak bisa kita anggap dagelan? Misalnya, nanti ada serius Memang dari Bang Rizal, gimana lihatnya? awal ada operasi politik, yaitu kudeta konstitusi. Kalau zaman dulu sampai tahun 70-an, di seluruh dunia itu kudeta hanya ada kudeta militer. Militer ambil alih kekuasaan, perpanjang kekuasaan atau sebagainya. Tapi tahun 80-an dikenal istilah kudeta konstitusi. Jauh lebih gampang ubah konstitusi untuk memperkuat kekuatan yang kuasa, otoriter, untuk penyimpangan apapun. Jadi istilah akademiknya itu memang kudeta konstitusi. Nah ternyata biangnya kudeta konstitusi ini temannya Panda sama teman saya, ya Bang Luhut Panjaitan. Nah saya tahu cara kerja Luhut Panjaitan, selalu cari orang bermasalah untuk dibikin bagian dari operasi itu. Istilah dia sama saya, ini dia pernah ngomong sama saya, jauh lu politiknya tuh hitam putih. Kita itu perlu politik supaya kita orang bermasalah, kita pasangin tali di hidungnya kayak kerbau supaya bisa diperintahkan kiri kanan. Inilah modus operasi daripada teman saya Luhut Panjaitan. Waktu itu dia ngotot agar supaya Jokowi pilih Novanto jadi ketua umum Golkar. Kalau saya masih di dalam biasanya Jokowi nanya sama saya, Mas Rizal gimana nih gini. Bilang, jangan Mas, Novanto itu banyak masalah, nanti kita sibuk ngurusin limbahnya aja. Akhirnya Bang Luhut ngajak saya makan siang, Jal lu bantuin dong. Karena Jokowi pasti nanya sama lu nih soal begini. Ya, bantuin apa? Lu bantu dong lobby Jokowi supaya dukung Novanto jadi ketua umum Golkar. Dia bilang, gua kagak mau. Dia bilang, lu Jal, politik lu hitam putih. Kita itu perlu orang bermasalah supaya kayak kerbau dipegang hidungnya. Saya bilang, Bang, jangan samain gua sama lu. Kenapa? Lu otaknya mah nggak bener kok. Ya, beda sama kita. Tapi kita memang teman lah bisa ngomong kayak gini. Sama aku, sama Panda, sama Effendi, biasalah ngomong to the point. Nah, operasi politik itu menggunakan orang-orang bermasalah secara hukum. Yaitu pasien rawat luar dari KPK. Namanya Muhaimin Iskandar, namanya Jul, namanya Erlangga Hartarto. Tiga-tiganya punya masalah hukum. Ya,
Jadi mereka gampang diarahkan supaya dukung kudeta konstitusi ini. Nah ternyata kemudian kan pada tekanan publik, reaksi publik luar biasa, akhirnya pada ngaku bahwa yang suruh ini teman kita Bang Luhut. Nah tapi Bang Luhut nggak berani, ya kan? Harusnya kan gentleman dong, katanya gagah berani. Ya ngaku lah, memang aku kok otaknya gitu. Malah ngeles. Jadi saya bilang di diskusi media, saya pikir teman saya Bang Luhut itu orangnya gagah berani. Ternyata ngeles juga, kayak politisi kaleng-kalengan gitu loh. Dan yang kedua, saya bilang, teman saya ini, Bang Luhut ini kan pinter ya. Kok cita-citanya rendah banget, hanya mau jadi Harmoko jilid 2. Ya, ingat nggak Harmoko? Pak Harto itu waktu Ibu Tin meninggal, udah dibujuk sama Bu Tin, Mas jangan maju lagi, ngurusin cucu aja sama anak-anak. Pak Harto setuju, apalagi Presiden Clinton kirim wakil Presiden Mondale ke Jakarta ketemu Pak Harto supaya udahlah jangan maju lagi 98 supaya Indonesia transisi ke demokratis. Tapi Golkar terus saja ngangkat. Pak Harto harus maju lagi, nggak ada pilihan pemimpin Indonesia, harus Pak Harto macam-macam. Dimobilisasilah acara Golkar seluruh Indonesia supaya tetap dukung Soeharto. Nah dimobilisasi di Pekanbaru, Soeharto bilang, mohon maaf, saya ini sudah top, tua, ompong, pikun, peot, jangan saya lagi. Harmoko malah bilang, siapa Pak Harto lagi? Pak Harto lagi. Jadi Harmoko dan Golkar dengan ngangkat-ngangkat Soeharto akhirnya menciptakan tragedi Soeharto harus jatuh secara nggak enak. Lah kok teman saya Luhut Panjaitan mau jadi Harmoko jilid 2? Ya Bang udahlah Bang, stop. Itu ambisi you pribadi karena you terlalu banyak kepentingan bisnis. Terlalu ingin terus berkuasa. Udahlah berhenti. Ya kan, kita kembangkan demokrasi. Ya, Abang kan muridnya Gus Dur sama Mahfud sama kita semua. Tapi kayaknya waktu Gus Dur kuliah tentang demokrasi, tentang good governance, itu Abang kayaknya nggak hadir tuh di kuliahnya, absen kuliahnya. Jadi saya mohon udahlah, otak di belakang ini namanya Luhut Panjaitan, it's time to stop. Jangan ngeyel terus, mobilisasi siapa. Udahlah semua orang Indonesia tahu. This is your personal ambition. Karena you terlalu banyak konflik kepentingan bisnis dan terus ingin berkuasa secara politik. Oke. Terima kasih. Thank you Bang. Opung, kasih dulu pendapat ini. Tidak ada lagi. Nah gimana pendapat kawan Anda? Ini clear, loud and clear bilang lebih representatif Bung Rizal Ramli dari saya. Karena dia teman baiknya. Kalau Opung nggak baik-baik amat. Iya teman juga. Oke, menarik. Bang Ege? Ya, Gus Romli. Ini saya belum pernah ya hadir di sebuah talk show yang kalimatnya langsung dan tajam-tajam tanpa menggunakan kalimat-kalimat yang agak kasar begitu ya. Tapi semua tajam-tajam. Maksud saya ini jangan-jangan karena memang total politiknya total habis-habisan. Sama yang kedua bukan media mainstream ya. Jadi masih boleh begini. Mainstream ya. Dan Puspomnya aja. TV-nya belum mainstream ya. Tapi semuanya bisa digital. Nah, 3 poin penting tadi. Yang pertama adalah bahwa ini diusulkan dengan strategi sapi yang dicocok hidungnya lalu ditarik-tarik kemana-mana. Itu penting. Yang kedua bahwa ini yang dipakai adalah pasien rawat jalan dari KPK malah disebutkan tadi. Ada 3 orang namanya. Iya, disebutkan secara langsung. Sama tadi yang ketiga berbagai kalimat yang menyatakan janganlah menjadi Harmoko jilid 2 misalnya. Jadi ini kata-kata yang penting betul. Saya sampai saat ini masih terpengangah. Itu gabungan dari terpana dan terperangah. Ya, terjadinya terpengangah. Gitu. Itu aja dulu yang bisa saya. Ini karena Ari foto
Ya. kopinya itu luar biasa kayak di Chicago, makanya kita berani ngomong kayak gitu. Nah, tapi tentunya kita harus menyatakan dengan segala kebaikan yang ada yang sudah dilakukan oleh semua tokoh-tokoh yang disebut tadi, pada konteks malam ini bahasanya sangat tepat walaupun sama sekali tidak mengarah ke kasar ya, tapi langsung ke tujuan. Nah, itu dari konteks komunikasinya. Kita geser aja ya ke topik berikutnya karena kita akan membaca politik lewat pernyataan Mahfud MD yang mungkin Bang Rizal mudah-mudahan bisa mendengar nanti konteksnya Pak Mahfud. Tapi kita bergeser ke topik lain. Kita pemantiknya ini justru adalah tweetnya Bang Rizal Ramli, Bang. Ketika bicara penganiayaan yang terjadi kepada rekan kita Ade Armando. Bang Rizal tuh punya angle yang bukan menarik, angle yang agak berbeda. Yang langsung lagi. Yang langsung lagi. Bang Rizal mengatakan bahwa ini sebenarnya ekses dari gejala Islamofobia. Yang mau dimunculin nggak sini? Kayaknya nggak siap ininya. Nggak ada ya? Nggak usah dimunculin karena suaranya nggak jelas. Iya, Bang Rizal. Jadi memang 2,5 tahun yang lalu saya memperkenalkan istilah Islamofobia. Ya, karena waktu itu sibuk kan ada Menteri Agama yang bilang radikal terus gitu. Nah tak ledek, ini kok pejabat ngomongnya radikal gitu loh. Omongan kagak mutu. Nah ternyata memang Islamofobia ini dipilih sebagai cara satu untuk membuat pendukung Jokowi jadi militan. Karena pendukung Jokowi ini ya nasionalis abangan sama minoritas. Dan mereka takut banget sama Islam politik, Islam Taliban. Jadi kalau isu ini digedein terus, maka kelompok ini akan ketakutan. Sehingga dia bela Jokowi apa aja gitu, para buzzer, influencer. Dan yang kedua dijadikan alat mobilisasi untuk ngumpulin uang. Terutama dari kawan-kawan minoritas yang takut dengan Islam Taliban. Mereka itulah yang menyumbang kepada aktor-aktor Islamofobia termasuk Coro TV. Ya kan, itu kalau dilihat aliran uangnya tahulah siapa aja bandarnya, operatornya siapa. Nah, yang ketiga, ini penting, nggak banyak yang paham. Dengan terus menggedekan Islamofobia, luar negeri akan melihat bahwa yang lawan Jokowi adalah Islam Taliban, Islam ISIS. Pasti luar negeri akan lebih senang mempertahankan Jokowi. Hubungannya sama pemukulan Ade Armando gimana Bang Rizal? Anti kekerasan, tetapi karena rule of law nggak jalan, ya kan, orang menghina agama begitu bolak-balik, ya kan, akhirnya yang berlaku law di jalanan, itu sih nggak benar. Ya, tapi kalau misalnya polisi aparat hukum kita betul-betul objektif. Kita ini kan sudah menetapkan agama kita, ideologi kita Pancasila. Jadi kita nggak boleh musuhin agama apapun. Ya kan, itu prinsipnya. Tapi ini malah digedein terus Islamofobia untuk tujuan politik. Satu, buat bikin pendukung Jokowi militan. Yang kedua, buat alat mobilisasi uang dari kelompok minoritas untuk membiayai operasi Islamofobia ini. Yang ketiga, untuk image di luar negeri bahwa lawan Jokowi adalah Islam garis keras. Nah, bagusnya 11 Maret kemarin, ya ternyata gerakan anti Jokowi semuanya mahasiswa di seluruh Indonesia di 30 kota, dan setiap kota itu multiple site, multiple location. Artinya dunia dalam sama luar negeri lihat bahwa yang nggak pengen Jokowi ngaco-ngaco ini adalah mahasiswa. Dan ini langkah bagus, ya kan? Bang Rizal, ditahan dulu Bang. Kita dengarkan dulu. Nanti saya akan ceritakan ke Bang Rizal apa yang dikatakan Pak Mahfud karena nggak bisa mendengar secara teknis. Kita saksikan dulu. Apa sih komentar Pak Mahfud terkait dengan tweet dan pendapatnya Bang Rizal Ramli ini khusus soal ini? Jadi Ade Armando ini ekses dari problem ideologis, problem bukan kriminal baku hantam di jalanan aja. Itu akan tenaga lapangannya, tapi atasnya itu akarnya kan soal ideologis ya.
Suaranya kok nggak polarisasi yang begitu tajam, mempunyai cara bagaimana meletakkan agama dengan negara itu, kan itu masalahnya. Itu satu. Armando itu, adik Armando itu, ketika mahasiswa itu aktivis HMI, aktivis HMI. Jadi dia memang anak Islam benar, cuma dia ndak ingin Islam yang keras, yang suka nyalah-nyalahkan orang, suka ini. Islam yang terlalu jumud dia tidak suka, dan dia ekspresikan lalu berhadapan dengan kelompok yang rada-rada fundamentalis, dianggap Islamofobi. Saya beritahu Islamofobi itu. Islamofobi itu kalau di dalam konsep ilmu adalah satu sikap yang takut kepada Islam atau malu mengaku Islam. Sehingga orang takut gitu. Kalau disebut Islam takut gitu. Atau ditakuti. Jangan sampai muncul. Atau kalau orang Islam sendiri, kayak kita ini malu kalau ngaku Islam, itu fobi kalau dalam ilmu politik. Nah di Indonesia apa ada orang takut ngaku Islam sekarang? Nggak ada. Gitu. Apakah pemerintah buat kebijakan nanti Islam? Enggak. Kalau Belanda buat kebijakan nanti Islam. Sekarang ini pemerintah. Perguruan tinggi Islam, UIN itu udah hebat-hebat. Tentara Islam, bahkan sekarang ke kampus, orang yang hafal Al-Quran bisa masuk tanpa tes. Kampus nih, kampus UI, ITB, UNS, UGM, semua ada. UNU sekarang. Iyalah UNU. Atau UI 3 bos. UI. Pemerintah sudah buat undang-undang pesantren, buat dana abadi untuk pesantren. Apa hobinya gitu? Ini kan hanya persaingan politik antara orang-orang yang ingin masuk dan tidak bisa masuk aja. Gitu. Itu kan cuma soal gantian itu. Nggak ada yang soal antri ya Pak ya. Jadi nggak seserem Islamofobi yang... Siapa yang bilang fobi? Siapa coba? Bang Saya ingin Rizal. ada di mana? Baca tweetnya Bang Rizal. Iya betul. Iya. Fobi di antara mereka sendiri. Kalau pemerintah enggak, kebijakannya tetap ikut konfigurasi keputusannya Islami. Saya terus terang, udah beda loh. Budaya Islam tuh di istana hidup sekarang. Saya saksi nih. Para menteri yang kita kira ini orang sembahyang dan rajin sholat semua tuh. Siapa Muldoko, Sri Mulyani. Waktunya sholat ya sholat. Istirahat. Mendekati semua. Rabu Pon ya Pak. Misalnya istananya dan pemerintahan ini sangat berpihak pada Islam. Tapi ya sebagian pendukung yang punya akses kepada opini publik justru mengeluarkan ide itu sehingga eksesnya tadi pertarungan dan Iya sebenarnya hanya pertarungan ingin masuk atau dia bukan soal Islam dan itu aja. Iyalah harus jujur aja. Ini kan politik gitu. Hanya yang satu masuk, satu tidak. Nanti kalau gantian masuk, gantian ini yang protes kan gitu aja. Dan itu bagus dalam politik. Dinamika harus ada begitu sehingga apa negara itu berjalan. Ini ada terkait dengan jadi gini. Adi Armando, tragedinya itu adalah ya, saya nonton persis apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD karena kita melihat politik Indonesia dari kacamata Prof. Mahfud MD dan kebetulan ada Gus Ramli dong manggilnya. Gus Romli. Oh, Romli ya. Saya pikir Gus Ramli. Oke, beberapa poin. Yang pertama, Islamofobia itu Prof. Mahfud hanya mengambil salah satunya, fear of atau hatred of. Mungkin bukunya Todd Green lah ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ada juga buku Nathan Lin yang mengatakan Islamofobia itu ada industrinya loh. Jadi, nah ini mungkin agak dekat ke yang disampaikan oleh Gus Romli. Bahwa itu ada industrinya yang menyampaikan hal itu berkali-kali untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah mungkin buku yang ketiga barangkali yang sedang terjadi pada saat ini, di mana dunia khususnya sesudah tahun 2001, sesudah 9/11 itu, Muslims are coming gitu. Jadi pertambahan jumlah pemeluk agama Islam, saudara-saudara kita Muslim ini di banyak negara membuat Islamofobia itu. Nah, yang menakutkan adalah, saya pakai istilah menakutkan, itu di tengah negara yang paling banyak penduduk Muslimnya terbesar di dunia muncul Islamofobia, kan itu pertanyaannya. Nah tadi Bang Gus Romli menyatakan lebih pada industrinya. Kalau saya sekali lagi saya mengatakan tentu sangat banyak kebaikan yang dipunyai oleh Prof. Mahfud. Tadi kita bahas Caimin, Bang Luhut, kemudian juga Bang Ade Armando. Tapi poin-poin yang ingin disampaikan di sini yang pertama adalah kalau dikaitkan dengan Bang Ade Armando, kekerasan bukan sahabat demokrasi. Kekerasan bukan sahabat demokrasi. Itu pasti ya. Tapi yang kedua, kadang-kadang bahasa kita pun malam ini saya katakan kita tertolong menggunakan bahasa yang keras tapi tidak kasar.
Tapi malam ini yang kita gunakan buat menganalisis Caimin tadi, opung, itu bahasa yang keras. Itu bahasa yang keras. Harus kita sampaikan. Bukan keras. Apa? Nggak lembek. Enggak. Ya itu Keras. kejadiannya. Ya. Keras, karena kalau kita bilang ini bukan bahasa yang keras, tipu-tipu kampung itu. Jadi ini memang betul bahasa yang keras. Nah, yang ketiga yang saya mau katakan adalah barangkali Prof. Mahfud ya sebagai sebuah bahan diskusi itu adalah di tengah-tengahnya ada katalisator. Dia tidak bisa menjadi Islamofobia begitu saja. Rasa saya kita bersama-sama harus secara tenang meneliti tentang pasti dua hal dalam pendekatan sosial dan komunikasi politik, yaitu keadilan dan kesejahteraan. Ketika kedua isu ini bermain, di situ baru kita lihat apakah ini industri murni untuk strategi pemenangan pemilu dan untuk memperpanjang masa jabatan, atau sebetulnya memang ada perjuangan di tingkat kesejahteraan dan keadilan dalam proses hukum misalnya ya, atau malah sebaliknya tadi ketika ada orang yang serta-merta punya saham di mana-mana. Gitu. Kalau bicara bagaimana? Bang, kalau bicara kesejahteraan dan keadilan, salah satu proposal yang kemudian diajukan oleh pemerintah adalah pemekaran dari Papua untuk menyelenggarakan kesejahteraan dan keadilan. Ya, setelah otonomi khusus dan lain-lainnya dan macam-macam berbagai engineering sosial dan political engineering yang dilakukan. Nah, untuk membahasnya di sini kita sudah kehadiran Bapak Timotius Murib, Ketua Majelis Rakyat Papua. Halo Pak Timo, thank you sudah datang Pak. Nah, kita seperti judul kita membahas politik Indonesia lewat kacamata Mahfud MD. Nah, Pak Mahfud tentu saja menjadi salah satu wakil pemerintah untuk mengurus dan menghandle soal ini. Punya pendapat soal itu. Pak Timo juga beberapa kali ketemu Pak Mahfud kabarnya dan sudah ketemu Presiden kemarin. Kita akan bicara mengenai pemekaran Papua ini. Tapi kita saksikan dulu pernyataan dari Profesor Mahfud tentang pemekaran Papua. Kalau untuk Papua itu memang Usman Hamid ke sini kemarin. Bapak nih menemui pengkritik ini asli juga ya Pak? Wah, saya tampung semua. Haris Azhar aja sering saya undang ke sini. Diskusi baik-baik Haris Azhar. Semua aktivis itu datang ke sini. Ngapain? Kalau enggak dengar dari saya kan kurang bagus. Tapi Anda jangan berhenti ngeritik. Sesudah ketemu saya kritik aja saya bilang. Tapi saya dengar kemarin ke sini di hari libur saya terima. Membawa Ketua Majelis Rakyat Papua. Mereka protes tentang di Papua banyak demo yang menolak DOB. Saya dengarkan aja. Sudah itu saya jelaskan. Tapi juga jauh lebih banyak demo yang mendukung DOB, saya bilang. Itu di Papua Tengah itu Bupati sudah menjawab panitia deklarasi. Di selatan juga itu sama. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak. Itu biasa gitu. Dan itu yang diajak ke sini kemarin Pak Timotius Murib itu, saya enggak pernah diajak bicara, saya bilang, Pak, kalau enggak salah Bapak sudah bicara dengan saya ya beberapa kali. Kan Bapak ke sini udah diskusi bicara ke sini dia. Kok sekarang pakai masker seakan-akan saya enggak kenal, buka Pak maskernya. saya sudah buka Pak maskernya Pak, biar enggak apa-apa, sudah kata Pak Luhut sudah boleh enggak pakai masker. Kalau Pak Luhut sudah bisa, sudah rujukan. Saya bilang. Lah Bapak kan sudah ke sini, sudah diskusi. Gimana Bapak bilang enggak pernah saya ajak bicara? Udah diskusi di sini. Asosiasi Bupati sudah ke sini, asosiasi DPRD sudah ke sini, tokoh adat sudah ke sini. Saya sudah ke Papua. Ya ada yang setuju, ada yang tidak, itu biasa. Kalau nunggu 100% orang setuju terhadap satu hal, kita enggak pernah berbuat apa-apa. Satu. Kalau tujuannya biar memperbanyak kodim, justru itu tujuannya. Karena selama ini kan orang kan BOK, ya BKU, BOK lagi. Orang kan diperbantukan aja. Nah sekarang yang tetap dok, agar kerjanya enggak main-main. Selama ini sana ada 2 kabupaten, Polresnya 1, polisinya sedikit, enggak terjangkau. Sekarang mari tata berdasar pendekatan sipil, salah satu caranya buat provinsi gitu. Dan itu sudah didiskusikan lama, sosialisasinya ke sana juga udah banyak gitu. Bahwa masih ada yang tidak setuju sama aja.
Sesudah ada pemilihan presiden tetap aja ada yang tidak setuju. Sudah ada pemilihan gubernur tetap aja ada yang tidak setuju. Namanya politik. Dan itu yang kita tuju ketika membangun demokrasi. Tidak boleh meredam orang yang tidak setuju. Silakan tidak setuju. Tapi taat asas. Kalau hukum sudah menentukan, musyawarah sudah ditempuh, prosedur sudah ditempuh, mari jalan sama-sama. Jaga negara ini gitu. Ya. Gitu Pak. Tapi ini memang maksudnya untuk kesejahteraan, distribusi itu gimana Pak? Oh iya kalau itu udah pasti. Ya, the essence of pemekaran ini. Jadi bukan hanya begini. sekedar bagi-bagi jatah atau ya pork barrel policy gitu Pak. Begini, Untuk elit pertama, di lokal. agar rentang kendalinya itu lebih efisien sekarang. Kalau sekarang ini kan terlalu jauh tuh. Aduh tidak efisien dan kita tidak kontrol. Sekarang dipisah aja biar langsung ini bisa dikendalikan. Ini daerah tertentu yang agak panas, ini sendiri. Kita tahu. Karena misalnya orang KKB itu, OPM, itu sering mengklaim kami rakyat Papua. Loh, yang selatan marah loh. Orang-orang selatan bilang, nah di sini aman kok. Di mana? Tidak ada KKB sini. Yang utara seperti golongannya Pak Freddy Nomberi. Loh, kenapa itu tidak sikat habis saja itu? Kami aman-aman saja kok mengatasnamakan Papua. Freddy Nomberi bilang itu di sini di kantor ini. Karena saya undang, saya pertemukan semua. Memang banyak yang ada yang mendukung, ada yang tidak. Kemudian kalau ilmuwan itu ada yang genet. Genetnya itu apa? Gini. Dari LIPI nih profesor. Oke katanya. Kalau kita memperbaiki Papua harus dihidupkan hak politik untuk referendum lagi. Gila bilang. Ilmuwan begitu mana? Gitu. Itu hak rakyat. Ya bilang. Wah kalau begitu semua sudah referendum di Indonesia merdeka sendiri-sendiri saya bilang. Oke, mantap nih penjelasan komprehensif ya dari Pak Mahfud tadi ya. Nah, ada satu orang yang disebut secara khusus namanya. Katanya kemarin pakai masker, buka dulu maskernya gitu. Gimana Pak Timotius? Pendapat Bapak memang tidak diajak bicara atau kelupaan atau gimana sebenarnya Pak? Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua. Ya, saya senang sekali duduk bersama-sama dengan beberapa tokoh-tokoh yang luar biasa. Ya, kita bicara Papua dan otonomi khusus tentu harus mengerti filosofi daripada adanya undang-undang otonomi khusus sendiri. Tentu saja undang-undang otonomi khusus itu ada karena untuk menyelesaikan semua masalah di tanah Papua. Dan undang-undang otonomi khusus nomor 1 tahun 2001 itu lahir karena tahap MPR. Ini yang perlu diperhatikan. Dari segi undang-undang otonomi khusus ini sangat spesial, sangat penting. Oleh karenanya di dalam pelaksanaan perjalanan ini jangan disederhanakan masalah Papua itu. Karena undang-undang ini dikasih dalam rangka menyelesaikan seluruh persoalan. Salah satu persoalan adalah konflik yang terus terjadi sejak tahun 61 itu. Sehingganya Majelis Rakyat Papua sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua sekaligus lembaga negara yang ada di daerah melaksanakan otonomi khusus itu. Otonomi khusus sudah kita laksanakan 20 tahun. Setelah 20 tahun ini yang dirindukan oleh rakyat Papua adalah evaluasi. Evaluasi ini dilakukan secara total supaya masyarakat orang asli Papua yang menerima manfaat dari pelaksanaan itu memberi pendapat bahwa otonomi khusus ke depan sebaiknya seperti apa. Itu yang sebenarnya dikehendaki oleh rakyat Papua melalui MRP sehingga kami mendorong aspirasi ini kepada pemerintah pusat dalam hal ini kepada kebijakan-kebijakan bisa dilakukan oleh pihak eksekutif dan DPR. Tetapi aspirasi ini menurut Majelis Rakyat Papua memang putus. Dan perubahan undang-undang kedua kemarin, otonomi khusus kedua itu tanpa ada komunikasi, tanpa ada partisipasi dari masyarakat orang asli Papua, dan itu perubahannya sepihak. Tanggal 4 Desember tahun 2020 kemarin, Bapak Presiden Supresnya itu mengirim ke DPR RI dalam rangka perubahan undang-undang itu prioritas. Sebelum perubahan itu dilakukan, ini ada ratas tanggal 13 Maret tahun 2020 dalam rapat terbatas Bapak Presiden dengan para menteri meminta supaya sebelum melakukan perubahan segera konsultasikan kepada masyarakat adat, agama,
perempuan dan pemuda di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ini pesan Bapak Presiden. Tetapi pesan itu menurut Majelis Rakyat Papua tidak capai, tidak sampai. Karena memang benar-benar perubahan itu terjadi sepihak. Meskipun kata Prof Mahfud tadi sudah diajak bicara berkali-kali gitu Pak Timo. Kami Majelis Rakyat Papua, Bapak Menko Papua pasti ingat. 2 kali ketemu beliau. Pertemuan pertama dalam agenda, ada notulennya itu. Agenda, kami MRP mengatakan bahwa proses perubahan yang sedang bergulir di DPR RI itu tidak ada aspirasi sehingga harus dibatalkan. Itu keinginan kita yang pertama. Kalau tadi Pak Mahfud katakan bahwa pakai masker apa disuruh buka itu semua saya tidak tahu ya. Saya tidak ingat. Tapi itu proses yang terjadi perubahan itu ya sepihak. Inilah yang dikesalkan oleh masyarakat Papua. Sehingga aspirasi menyampaikan kepada MRP untuk kami segera menyampaikan kepada Bapak Presiden dan terutama di DPR. Karena tanggal 12 April kemarin DPR telah menetapkan 3 RU DOB. Nah ini yang ditolak oleh rakyat Papua. Kenapa ditolak? Karena RU DOB ini akibat daripada perubahan sepihak itu. Di dalam pasal 76 ayat 1 berbunyi, Undang-Undang 21 tahun 2001 itu berbunyi, pembentukan provinsi-provinsi atau kabupaten kota di Provinsi Papua itu harus mendapatkan atau wajib mendapatkan pertimbangan dan persetujuan Majelis Rakyat Papua. Tetapi begitu perubahan, mereka menambah ayat 2, bahwa tanpa ada persetujuan Majelis Rakyat Papua, pemerintah pusat dapat memekarkan. Inilah yang jadi ayat jurus pemerintah pusat untuk melakukan ini pemekaran. Super semarnya lah ya. Sementara itu super semar, super semar begitu. Sementara DOB di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu kan masih moratorium. Terus kajian ilmiah untuk pemekaran itu di mana? Jawa Barat yang penduduknya banyak ribuan, puluhan ribu, minta pemekaran kabupaten kota tidak dijawab, provinsi pun tidak dijawab. Baru Papua ada apa? Kok dekat-dekat? Papua itu 2 juta penduduk loh. 2 juta penduduk. Hanya 2 juta penduduk terus mau kasih 4 provinsi di 2 juta penduduk. Terus memperbanyak. Ini Pak Mahfud juga bisa catat. Pertemuan yang terakhir kedua kemarin, 1 minggu lalu, pertemuan. Beliau didampingi waktu MRP mengunjung ke kantor Mahfud. Beliau ditemani oleh 2 deputi. Dan salah satu deputi itu mengatakan bahwa MRP mohon supaya kami tetap mekarkan dalam rangka membangun polda-polda dekat-dekat. Kemudian apa itu kita taruh Kodim. Semua ini pendekatan apa ini? Oh ya itu keamanan lebih tinggi dalam rangka penempatan keamanan mau dimakarkan. Terus 2 juta penduduk itu pasti habis. Penduduk aparat lebih banyak daripada penduduk, itu akan terjadi. Ya. Barangkali kalau pendekatan kesejahteraan tadi supaya akses kepada keadilan, akses kepada kesejahteraan itu lebih dirasakan, gimana Pak Timo? Ya, untuk kesejahteraan, memang cita-cita dan tujuan negara memberikan otonomi khusus itu pertama adalah mensejahterakan rakyat Papua. Kemudian tujuannya untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan di tanah Papua. Tetapi kemudian di era otonomi khusus itu kami ada konflik regulasi di Papua. Ada otonomi khusus, tetapi juga ada Undang-Undang Otonomi Daerah, yaitu Undang-Undang 23 tahun 2015 tentang otonomi daerah. Jadi ini 2 undang-undang konflik. Seandainya kalau perintah Presiden kemarin di ratas tanggal 13 itu benar berjalan, MRP memfasilitasi penduduk kita duduk, kita bicara. Supaya di Papua itu hanya memperlakukan Undang-Undang Otonomi Khusus. Supaya keinginan rakyat itu benar-benar dijawab. Nah, kita tidak, tetapi kemudian karena sepihak, cita-cita dan harapan rakyat untuk evaluasi itu tidak tercapai. Oke. Opung, ada tanggapan Opung untuk pendekatan keamanan yang mana jangan-jangan nanti aparatnya lebih banyak daripada warganya, kata Pak Timo. Kalau saya terus terang, apapun yang terjadi sekarang ada satu hikmahnya, perhatian terhadap Papua. Dalam arti kata mencoba mencari jalan keluar, karena yang kutangkap terakhir ini ada membentuk Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Utara. Ya. Tapi kalau pendekatannya Kapolda, menurut pendapat saya tidak benar juga. Sama dengan di Bali, panglimanya di Bali, tapi juga mencakup NTT, NTB dan sebagainya.
itu sudah sering terjadi. Dan juga ada panglima di Bukit Barisan juga mencakup daerah Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Barat. Jadi bukan itu jadi alasan sebenarnya. Tetapi yang sebenarnya terus terang yang menjadi permasalahan bagaimana dana-dana otonomi khusus ini sampai benar-benar dinikmati oleh rakyat. Bagaimana dana otonomi khusus yang diistimewakan ini membuat kesejahteraan yang lebih baik lagi kepada rakyat Papua. Itu yang saya apakan. Ya, sebagai ketua pansus pemekaran provinsi Babel dulu kan, Bang Panda ini kan pasti punya pengalaman juga. Dan kalau tadi pendekatan kesejahteraannya itu jadi bisa mengakses pemerintah daerah itu gimana, Opung? Dan kebetulan ketua pansus tahun 2001 itu besan saya almarhum Sabam Sirait. Iya. Dan yang terakhir ini kebetulan dari PDI Perjuangan juga, Pak Komarudin. Ya, jadi artinya paling tidak saya bisa mengerti, saya bisa mencoba memahami. Tapi yang utama bagaimana mensejahterakan rakyat Papua itu. Opung yakin nih dengan pemekaran yang lebih detail lagi, lebih kecil lagi itu bisa mendekatkan kesejahteraan itu kepada. Iya, kalau teoritis ya. Teoritis ya. Tapi kejadiannya belum. Iya. Kejadiannya gimana? Faktanya. Iya, kejadiannya. Itu yang dikhawatirkan Pak Timothy tadi. Maksud kejadian ini jangan ada tipu-tipu kampung. Iya. Kalau saya gara-gara Arif Putra ini nih, saya didorong terus untuk bikin parodi katanya. Saya lagi bikin sekarang ini antara Republik Mimpi dan Republik BBM di YouTube. Nah, saya melihat apa yang ada dengan Bapak ini seperti Republik Mimpi. Mimpinya mereka ternyata kemudian terjawab dengan adanya pemekaran itu. Nah, saya mau nanya gini, supaya cepat nih, komunikasi politik kan, langsung aja. Apakah Kakak Timotius dan salam buat semua yang ada di Papua, sudah merasa katalisator yang tadi itu? Sudah merasa menikmati keadilan dan kesejahteraan atau belum? Nah, ayo dong, dijawab tuntas malam ini. Ya, memang sebelum OSUS dan sesudah ada perubahan ya. Ya, tetapi harus ada evaluasi secara total. Barulah bisa mendapatkan. Supaya agak langsung aja di acara ini orang udah langsung nih. Sudah merasakan ini sudah terlanjur langsung. Sudah merasakan keadilan dan kesejahteraan seperti yang dimimpikan atau belum? Belum. Nah, itu satu. Yang pertama. Ya, yang kedua sekarang yang Kakak Timotius dan teman-teman Majelis Rakyat Papua ini bayangkan, nanti kan bapak-bapak ini semuanya didengarkan di DPR, betul kan? Untuk ini, kalau mau melanjutkan ini atau mau meneruskan, duduk semua didengarkan secara komprehensif di DPR, gitu kan? Sudah belum? Belum. Iya. Udah dua aja. Dua aja. Kalau itu belum, segeralah kalau Anda berniat meneruskan itu, apakah itu prioritas atau tidak, dengarkan duduk dulu nih teman-teman ini di DPR. Meskipun kata Prof. Mahfud berkali-kali berunding. Nikah masuk Terima kasih, pasti Prof. Mahfud punya jalan pikiran yang baik, apalagi ada 2 deputi tadi ya. Tapi ini belum sah berdasarkan komunikasi politik kalau mereka belum duduk di DPR bersama dengan sudah terbentuk apa? Pansus, Panja belum ya? Baru tahap awal. Udah pansus. Sudah ya? Tiga RUU-nya sudah jadi. Oke. Terus kemudian juga ada di meja presiden tunggu supres. Enggak apa-apa, panggil lagi karena acara adu perspektif malam ini, panggil lagi. Duduk bersama-sama dengan DPR lagi untuk betul-betul karena mereka menyatakan langsung malam ini belum merasakan keadilan dan kesejahteraan. Kalau kata presiden apa? Walaupun ada perbaikan setelah adanya OTSUS tadi. Singkat saja. Kalau kata presiden kemarin dalam pertemuan dengan Pak Timo? Kata presiden setelah kita bertemu beliau menerima aspirasi ini dan mempertimbangkan semua aspek, terutama aspirasi 2 kelompok. Tapi memang MRP menyampaikan aspirasi secara kelembagaan, maka dia respon. Jadi belum ada keputusan final. Belum ada keputusan final. Kita tanya dulu pendapatnya Gus Romli. Karena dulu Gus Dur itu punya pendekatan yang spesial juga untuk Papua ini ya, Bang Rizal ya. Silakan Gus. Kita pengen dengar pendapat calon presiden. Iya, Gus Romli, silakan. Terus saya banyak sekali punya kawan-kawan di Papua. Hati dan semangat antara kita itu kuat sekali. Ya, karena Gus Dur juga dulu sangat banyak teman di Papua. Nah, tapi kita sering
memberi solusi yang hanya solusi sampingan. Solusinya untuk meningkatkan kesejahteraan di Papua tidak melalui pemekaran. Sederhana kok, penduduk Papua kan 3 jutaan kira-kira kurang. Kita kasih ATM aja, setiap kepala keluarga di situ, ya, bapaknya, ibunya, sama anak di atas 17 tahun. Ya, setiap bulan kita transfer 2 juta untuk ibunya. Karena uang yang sampai ke ibu pasti sampai ke anak-anak, kesehatan, makanan, pendidikan. Nah, untuk bapaknya cukup 1 juta. Karena ya Timothy tahulah kalau terlalu banyak duit di bapak-bapak, ya kan, akhirnya pakai macam-macam. Anaknya cukup 500.000 kalau di atas 17 tahun. Ini akan mengakibatkan rakyat di Papua terima langsung uangnya. Tidak lewat pejabat, tidak lewat birokrasi, yang biasanya nilep semua ini. Ya kan, anggaran untuk Papua itu puluhan triliun, tapi yang sampai sama rakyat biasa itu kecil sekali. Itulah kenapa gampang kok minta BRI untuk bikin ATM, kasih ATM sama semua penduduk Papua. Ya kan, kita subsidi aja, sama-sama di Alaska. Di Alaska itu penduduk asli tiap bulan terima subsidi dari pemerintah Amerika Serikat. Hari ini teknologinya ada, BRI pasti bisa, dan ibu-ibu, anak-anak akan senang terima uang baik langsung buat makanan, pendidikan, kesehatan. Jadi jangan cari solusi yang nggak nyambung dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan. Bahwa kalau ada dipecah, ada pejabat baru, ada birokrasi baru, itu mana yang untung pejabatnya, bukan rakyatnya. Jadi saya himbau, marilah kita fokus bagaimana meningkatkan kesejahteraan saudara-saudara kita di Papua. Terima kasih, Timotius. Mantap.